Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Halo anak-anak hebat, selamat datang di pembelajaran kelas 5 bersama channelnya Bapak Agung Tunjuk Asmanto. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diangkat dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang hebat, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk keyakinan. Jadi, berdoa. Mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan tayangan berikut ini. Pemetaan kompetensi dasar tema 1 subtema 2 pembelajaran 2 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal sampai akhir nanti. Karena di akhir pelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, mari kita langsung pada materi kita kali ini. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah titik-titik. 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan titik-titik. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah titik-titik. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Mari kita bahas satu persatu pada soal tersebut. 1. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah bermain sepak bola. 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan kaki dan tangan. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di lapangan sepak bola. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Yang pertama yaitu dengan melakukan pemanasan ataupun latihan secara rutin. Dalam permainan sepak bola memang memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan
sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Materi yaitu ayo mengamati. Yang pertama, perhatikan di sini mulai dari atas kita lihat di sini ada tengkorak, kemudian di bagian bawahnya ada rahang bawah, kemudian ada tulang lebar, kemudian ada tulang selangka, ada tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang punggung, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, kemudian yang bagian bawah untuk kaki yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang gerak atas. Yang pertama ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang telapak tangan. Fungsi dari tulang lengan atas yaitu untuk gerak badan atas manusia, sedangkan untuk tulang pengumpil fungsinya adalah untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian dari siku. Ya, ini yang siku ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu tulang hasta, fungsinya membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan. Berikutnya yaitu tulang telapak tangan, berfungsi menghubungkan antar tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan fungsinya membantu pergerakan tangan. Dan tulang jari tangan fungsinya membentuk struktur dari jemari. Jadi ini adalah fungsi dari tulang anggota gerak atas. Yang ini tulang lengan atas, yang ini tulang pengumpil, yang berikutnya ini tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Lanjut, yang berikutnya adalah tulang anggota gerak bawah. Nah, di kaki kita terdapat tulang paha. Ini adalah tulang paha. Ini adalah tulang yang paling besar pada bagian tubuh kita. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Yang ini, kemudian ada tulang kering. Ini adalah tulang kering. Yang belakangnya ini ada tulang betis. Ini adalah tulang pergelangan kaki. Berikutnya yang bawahnya ada tulang telapak kaki. Berikutnya yang paling bawah sendiri yaitu tulang jari kaki. Jadi ini adalah tulang anggota gerak bawah. Sekarang kita beralih untuk fungsinya. Tiap tulang itu mempunyai fungsi masing-masing. Tulang paha berfungsi itu tulang terbesar dan terkuat di tubuh, berfungsi menjadi tumpuan seluruh badan. Sedangkan tulang tempurung lutut fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Berikutnya yaitu tulang kering, fungsinya yaitu penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Tulang betis fungsinya melindungi bagian kaki, meletakkan bagian lutut, menopang berat badan tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Tulang pergelangan kaki fungsinya menggerakkan kaki ketika berjalan. Ya, ini diperhatikan untuk panahnya. Kemudian untuk tulang telapak kaki fungsinya mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Berikutnya yaitu tulang jari kaki, fungsinya tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Itu tadi adalah fungsi-fungsi dari organ gerak bawah. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya yaitu ayo berlatih. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Tulang pada lengan manusia. Contoh,
tulang lengan atas. Di situ ada panah yang menunjukkan tulang lengan atas. Berikutnya kalian kerjakan sendiri-sendiri di buku kalian masing-masing. Berikutnya yaitu ada gambar tulang pada kaki manusia. Contohnya di situ ada panah yang menunjuk pada tulang paha. Dan berikutnya kalian kerjakan pada masing-masing buku kalian sendiri-sendiri. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah atau melalui internet, atau dengan menggunakan Google, juga bisa menggunakan dengan aplikasi yang lain. Yang pertama ada nama tulang lengan, fungsinya tulang hasta. Kalian cari fungsinya masing-masing pada tulang-tulang di bawah ini. Materi berikutnya, fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Sebutkan 5 aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Contoh, bersepeda dan lain-lainnya. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu tidak lepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Ayo membaca Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tidak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayuhkan 2 tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tidak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya Lukas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Puma, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tetapi belum lama ia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tidak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Itu tadi adalah sebagian dari cuplikan pembaca dengan judul Penyandang Cacat yang Sukses. Sekarang kalian baca dengan seksama bacaan yang Pak Agung barusan baca dengan tuntas dan teliti. Materi berikutnya yaitu cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Silakan kalian tulis ide pokok pada masing-masing paragraf, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf ke-8. Silakan dikerjakan. Ayo berkreasi. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya.
dengan melihat sampul atau cover buku tersebut, karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan memilih jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Ada identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang atau kesimpulan dari isi buku tersebut. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, coba perhatikan contoh cover berikut. Pada cover berikut terdapat gambar ilustrasi. Di situ judulnya adalah Cerdas dan Bugar. Ayo membaca. Nah, di sini sekarang kita coba untuk membuat gambar cover atau sampul berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Jadi kalian diminta untuk menggambar cover suatu buku yang berjudul bacaannya Penyandang Cacat yang Sukses. Silakan dicoba. Ayo renungkan. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Paragraf 1, makan sayur membuat sehat. Paragraf 2, aku gemar makan sayur. Paragraf 3, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf 4, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Berikutnya, tugas kalian yaitu kamu telah mengetahui organ gerak dalam tubuhmu beserta fungsinya. Coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Renungkan juga apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu. Lalu, bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Nah, di sini Pak Agung akan singkat menjadi apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, jawabannya kalian cari sendiri dan tentukan sendiri di buku kalian masing-masing. Berikutnya, apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuh? Silakan dijawab di buku kalian masing-masing. Yang terakhir di sini untuk materinya kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Di sini ada tabel yaitu nomor aktivitas yang dilakukan di rumah. Contohnya menyapu halaman rumah. Organ gerak yang digunakan yaitu tangan dan kaki. Berikutnya kalian isi sendiri berdasarkan kemampuan kalian di buku kalian masing-masing. Terima kasih, demikian materi kelas 5 tema 1 subtema 2 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.